kecurigaan itu mesti dibangun. Betul. Uang itu nanti dipakai untuk apa? Jangan sampai dipakai untuk membeli senjata lagi. Iya. Gitu kan? Berarti kan dari pajak kita, uang kita, ya penduduk mayoritas Muslim mayoritas di negeri ini digunakan untuk membantai saudaranya. Benefit politiknya bagi Amerika dan Israel seolah dia mendapat legitimasi. Kenapa mendapat legitimasi? Karena yang hadir itu ada para penguasa negeri Muslim, apalagi Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda ya wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi aulia, ya, menjadi penolong kalian, pemimpin kalian, ya, atau bahkan teman. Karena itu duduk bersama mereka membahas justru urusan kaum muslimin, ya, ini sama dengan menyerahkan leher-leher saudara kita untuk disembelih. Tema bedah buletin kita pada malam hari ini yakni Board of Peace, cara Amerika menghabisi Palestina. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali bersama Ustadz Khairuddin kita akan membedah isi buletin ini secara lebih mendalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judul buletinnya sangat menarik ya. Kita sama-sama bisa melihat ya bahwasanya Republik Indonesia ya dalam hal ini diwakili oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu akhirnya menyatakan Indonesia terlibat di dalam Board of Peace yang ditandai dengan penanda tanganan ya, piagam dari Board of Peace. Nah, ini menarik. Sementara buletin ini mengangkat judul Board of Peace atau BOP ini adalah cara Amerika untuk menghabisi Palestina. Mungkin sedikit tanggapan Ustaz sebagai pembukaan. Iya. Memang kita dikejutkan dalam satu pekan terakhir ini manuver politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya, membentuk apa yang disebut dengan Dewan Perdamaian Gaza, ya. Kalau sebelumnya ada istilah Dewan Perwalian Internasional, ya. Sepertinya konkretnya ini, ya, Board of Peace. Lagi-lagi manuver ini sangat berbahaya. Dan kenapa judul Kafa itu kemudian menyebut BOP itu atau Board of Peace itu ya sama dengan apalagi cara menghabisi Palestina ya, cara menghabisi Palestina. Karena memang kita tahu Amerika ini adalah bisa kita sebut pionirnya negara penjajah abad ini, ya. Sejarah membuktikan bagaimana hancurnya negeri-negeri kaum muslimin seperti Irak, Afghanistan, kemudian Sudan, Suriah, Libya itu di tangan Amerika. Nah, kita tidak boleh terjebak dengan istilah-istilah ini. Kalau istilah Al-Quran itu disebut apalagi jadi perkataan indah tapi menipu, seolah-olah perdamaian, ya kan? Peace ya. Iya, peace, perdamaian. Tapi sejatinya memang ini cara Amerika untuk menghabisi perjuangan kaum muslimin Palestina terkhusus Gaza. Itu. Karena dengan dibentuknya apa yang mereka sebut sebagai Dewan Perdamaian ini, ya, yang menjadi ganjil atau paradoks karena tak melibatkan otoritas Gaza itu sendiri, ya, Palestina. Jadi mereka yang terlibat justru negara penjajah, ya, dan negara yang melakukan genosida yakni Israel, ya, Yahudi Zionis Israel. Ya. Maka tentu ini sangat berbahaya sekali, ya. Dan faktanya Board of Peace ini justru menempatkan dunia Islam terkhusus para penguasanya itu hanya menjadi pelengkap, dia bukan pemain utama, ya. Padahal kan yang negeri yang jadi korban ini kan negeri kaum muslimin. Betul, ya. Harusnya para penguasa negeri kaum muslimin terkhusus ya pemimpin di negeri ini, ya, itu justru menginisiasi, dia yang harus menjadi pionir
Itu tidak boleh negara kafir dan para penguasa negeri kaum muslimin ini harusnya yang memiliki posisi tawar politik yang tinggi. Ini tentu mengisyaratkan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa. Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Karena itu saya bisa menyatakan bahwa selama ini kalau Indonesia itu disebut diplomasinya diplomasi moderat, ya, jalan tengah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia itu diplomasi yang arahnya tak jelas, pada akhirnya terjebak dalam permainan negara imperialis Amerika Serikat. Ya, jadi ini menarik ya, karena kalau dari katanya memang Board of Peace itu kan dewan perdamaian ya. Iya. Di situ ada wacana-wacana tentang stabilisasi, ya, ya, rekonstruksi, ya, kata-kata yang sangat surgawi ya. Ya. Tapi anomalinya adalah ketika yang jadi pionirnya justru adalah Amerika Serikat, ya, di mana kita tahu Amerika adalah penyokong utama bagi Zionis Israel, dan kemudian di dalam juga ada Israel. Dan pada saat yang sama Palestina tidak dilibatkan. Pihak yang justru menjadi korban itu tidak terlibat. Seperti itu ya. Ya, betul sekali. Baik. Jadi di buletin ini Ustadz, saya melihat ada pembagian, ada 5 bahaya dari BOP. Betul. Mungkin kita bisa bedah satu-satu Ustadz ya. Jadi yang pertama ini disebutkan bahwa anomalinya adalah atau sejumlah catatan kritis ya tentang BOP ini. Yang pertama adalah BOP merampas hak rakyat Gaza ya. Di mana pembentukan dewan ini berarti urusan pemerintahan justru tidak lagi di tangan rakyat Palestina. Mungkin bisa dikupas. Yang pertama memang bahaya atau catatan kritikal ya disampaikan terhadap Board of Peace ini ya, yang digagas oleh Amerika. Tapi sebenarnya sebelum saya lanjut, banyak juga tokoh-tokoh Muslim yang mengkritik ya apa yang dilakukan oleh Prabowo, diantaranya ya Kiai Haji Khalil Nafis dari Majelis Ulama Indonesia bahkan secara terang dan tegas menyatakan agar sebaiknya Indonesia menarik diri, membatalkan, apalagi untuk masuk di dalam keanggotaan Board of Peace ini Indonesia harus menyumbang dana, tanda kutip ya, menyumbang dana ini harus ada uang masuk ya. Semacam mahar gitu kan. Maharnya ya. 16,8 triliun jika dirupiahkan. 16,8 triliun. Bukan 25.000 Ustaz, seperti masuk tiket konser, bukan ya? Ini besar sekali kan? Besar sekali ya, betul. Itu uangnya dari mana itu? Pasti dari rakyat ya. Pasti diambil dari rakyat, APBN kan? Ini yang ironi. Jadi seolah-olah negeri ini sudah makmur sekali ya. Betul ya. Uang itu kan jumlahnya tidak sedikit itu. Kalau kita manfaatkan untuk dunia pendidikan, anak-anak kita masih banyak sekolah. Sangat bermanfaat. Presiden sendiri sering mendengungkan ya, apalagi beberapa saya lihat video di YouTube itu beliau berapi-api, lihat ini koruptor gitu kan, banyak bangunan pendidikan hancur ya kan, anak-anak tidak punya akses jembatan, rumah ke sekolah dan seterusnya. Tapi tindakan beliau sendiri justru ya menunjukkan paradoks gitu kan, sesuatu yang anomali gitu. Dana 16,8 triliun di tengah ancaman defisit APBN 2025 sebesar 3%, itu kan besar sekali itu ya. Kita kembali. Jadi apa makna bahwa BOP ini merampas hak rakyat Gaza? Karena pembentukan Dewan Eksekutif Gaza ini itu tak melibatkan penduduk Palestina. Secara khusus tak melibatkan otoritas politik yang ada di Palestina. Ya, lebih khusus lagi adalah Gaza atau kita mau sebut misalnya Hamas ya kan. Praktis struktur dan kewenangan BOP ini memang dikendalikan oleh negara penjajah Amerika Serikat. Ya, di dalamnya juga ada yang melakukan genosida, yakni Israel. Karena itu saya mengatakan ya, dalam forum khutbah ya, bahwa ini tak diterima oleh akal sehat. Ya kan? Itu bahwa masa kita menerima manuver politik BOP ya, negara yang menjadi korban genosida Palestina tak dilibatkan, sementara
mereka yang ada di dalam struktur dan kewenangan yang dimiliki adalah justru negara yang membackup genosida itu sendiri, yakni Amerika Serikat dan Israel. Yeah. Nah, sementara penguasa negeri Muslim ya atau negeri Muslim termasuk Indonesia ini hanya sekedar pelengkap saja. Okay. Nah, praktis nanti apa yang dijanjikan tentang rekonstruksi, stabilisasi ya dan seterusnya. Rekonstruksi kan membangun kembali Gaza. Itu praktis tak melibatkan ya kaum muslimin yang ada di Palestina Gaza, ya. gitu. Baik Ustaz, sebelum kita masuk ke poin yang kedua tadi saya menarik ya bahwa kita harus membayar seolah-olah kondisi ekonomi kita sudah bagus. Padahal tadi pagi Ustaz ini kan Direktur Bursa Efek Indonesia itu mengundurkan diri ya? Betul, Iman Rahman tadi pagi. Kenapa? Karena dalam 2 hari terakhir ini nilai IHSG itu anjlok. Anjlok, betul. Ya? Ketika dia anjlok hanya karena di media sosial dikatakan ada pertanyaan mengenai kepemilikan beberapa perusahaan. Jadi ada distrust ya, yang menyebabkan indeks harga IHSG itu turun, dan ini sangat berat sampai Direktur B itu minta mundur. Berarti kan secara ekonomi tidak stabil Ustaz ya. Secara ekonomi Indonesia tidak stabil. Yang kadang kan kita sering mendengar bahwa kepala negara kita mengatakan kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain, kita sendiri punya masalah ya. Nah, pada saat yang sama justru ketika diajak oleh Amerika ingin terlibat seolah-olah tidak ada masalah, sementara aktualnya sekarang ini begitu banyak masalah. Buktinya adalah pengunduran diri dari Direktur BI ini. Bisa juga kita katakan yang menyesakkan dada kita, andai misalnya pelibatannya kita terlibat pada masalah orang lain. Dalam hal ini sesama kaum muslimin tidak jadi soal. Tapi ini yang masalah karena yang mengendalikan BOP ini justru negara imperialis, negara penjajah yang mendukung, yang membackup genosida di Palestina, yakni Amerika Serikat. Justru itu yang kita menyesakkan dada kita. Justru kita ingin ikut di situ. Ikut di situ. Yang kita curiga dari awal kan memang kecurigaan itu mesti dibangun. Uang itu nanti dipakai untuk apa? Jangan sampai dipakai untuk membeli senjata lagi. Gitu kan? Berarti kan dari pajak kita, uang kita, penduduk mayoritas Muslim mayoritas di negeri ini digunakan untuk membantai saudaranya. Bisa jadi kan seperti itu. Wajar kalau kita menaruh curiga besar ya. Baik Ustaz, kita lanjut ke poin kedua ya. Titik kritis dari BOP ini. Yang kedua, BOP mendorong pelucutan senjata dari penduduk Gaza termasuk Hamas dengan dalih stabilisasi. Mungkin tanggapannya. Nah, ini juga yang menjadi ironi karena yang kedua kritik kita terkait kewenangan BOP, yakni untuk melucuti senjata penduduk Gaza, untuk apa yang mereka sebut dengan stabilisasi, atau untuk ada istilah lainnya itu membangun harmoni, ya kan, dan seterusnya. Lucunya negara yang menjadi korban genosida, yang memang selama ini sudah diembargo, kan sebenarnya Palestina itu selama ini sudah diembargo. Hamas itu memperoleh senjata melalui jalur-jalur tikus kan. Sementara negara yang melakukan genosida, penghancuran, ini aja selama gencatan senjata, sudah lebih dari 1.000 yang terbunuh, itu. Dia cicil tiap hari. Gencatan senjata tapi aktivitas perang ternyata bukan perang sebenarnya. Pembunuhan ini satu pihak itu. Karena yang bersenjata kan Israel. Itu. Jadi itu berlangsung setiap hari gitu. 2 hari yang lalu meninggal 4, gitu kan. Itu kan dicicil itu tiap hari, ya kan? Ini menjadi ironi karena negara yang melakukan genosida justru tidak dilucuti persenjataannya. Sementara yang teraniaya yang ingin apalagi dianeksasi, justru ini yang dilucuti senjatanya. Bahkan kita dengar juga BOP ini justru nanti akan menghilangkan istilahnya itu institusi politik yang ada di situ. Jadi kewenangan mengurus masyarakat di situ tidak lagi berada di tangan kekuatan politik, dalam hal ini Hamas, atau lebih besar yakni otoritas Palestina. Baik. Jadi pemirsa, di poin kedua ini seolah-olah penjahat itu Ustaz dilindungi Justru korban yang
tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Ini mirip kejadian penjamret ya, yang betul. kemudian dipepet oleh di suaminya. Sleman gitu kan. Iya. Justru dia nyatakan korban Iya. ya, sementara suaminya yang melindungi, melindungi, istrinya, yang mengejar pelaku. mengejar pelaku karena tentu karena ada hak di situ, Iya. ya kan? Justru dijadikan sebagai tersangka. Iya. Ini betul-betul ini dunia sudah dibolak-balik ini Ustadz, ya. Mungkin di LA dibahas di lain waktu ya, soal itu ya. Baik. Poin yang ketiga Ustadz, ya. Jadi ini dua saja sebenarnya sudah cukup, seharusnya membuka ya mata kepala dan mata hati kita semua bahwa ini adalah sesuatu yang miris ya, tidak boleh kita terima. Poin yang ketiga Ustadz, ini BOP tidak melibatkan rakyat Palestina, padahal mereka adalah korban penjajahan dan genosida. Ironinya, sang penjajah dan penjaga Gaza yakni Zionis malah masuk sebagai anggota dewan ini ya. Nah, itu yang kita sebut di awal tadi, bahwa board of peace ini ya itu diterima oleh akal sehat kita. Betul, ya sebagai seorang muslim. Justru ya di dalam pembentukan BOP sendiri itu tak melibatkan Palestina. Padahal kan Palestina punya otoritas pemerintahan di situ. Ya kan? Tak melibatkan yang kalaupun dianggap berseteru yakni Hamas kan? Ya. Itu sebagai kekuatan yang selama ini memang memimpin atau berkuasa penuh, berpengaruh di Gaza, di kawasan Gaza. Nah, ini yang menariknya, justru BOP ini tak melibatkan rakyat Palestina. Itu. Nah, ini yang oleh Kiai Haji Khalil Nafis juga mengkritik ya, karena di struktur BOP itu Amerika Serikat, kemudian ada Benyamin Netanyahu, Zionis kan, Israel, kemudian ada pemimpin negeri-negeri Muslim, diantaranya ada Prabowo, ya, ada Salman, ya, Raja Arab dan seterusnya, gitu. Jadi praktis memang ya wajar kalau judul Kafah ini menyebut ya ini cara halus menghabisi Palestina. Kalau nanti membangun rekonstruksi ke depan Gaza tak melibatkan masyarakat Palestina, ya tentu apa bedanya dengan bahwa mereka perlahan ya, dan memang juga di dalam BOP ini tidak ada klausul untuk mengembalikan tanah rakyat Palestina yang telah dirampas dengan cara paksa, cara zolim, ya, itu membunuhi penduduknya, merubuhkan bangunannya, dan kemudian mengambil tanah tersebut dan membangun apa yang menjadi keinginan mereka di situ. Itu juga tidak ada klausul itu. Jadi memang praktis ya Gaza ini nanti betul-betul akan menjadi milik mereka. Iya. Gitu. Baik, sobat lantai atas, 3 catatan ini saja saya kira sudah harus membuat kita menyadari ya bahwa tidak layak bagi sebuah negara atau negeri muslim ya dengan penduduk muslim terbesar itu justru terlibat di dalam apa yang sebenarnya menjadi permainan dari Amerika, Ustadz. Betul. Ya kan? Justru ini adalah sebuah entitas yang akan mengokohkan ya eksistensi Israel. Baik, kita masuk ke poin yang keempat ya sobat Ella sekalian. Jadi catatan kritis yang keempat adalah BOP justru tetap mempertahankan eksistensi Israel. Ya. Tidak ada tuntutan untuk pembongkaran negara penjajah itu, tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina dalam hal ini adalah keberadaan Israel itu justru tidak disentuh sama sekali. Iya, memang BOP ini sejak awal itu yang saya katakan tadi hanya manis dalam istilah perdamaian, gitu kan, stabilisasi, rekonstruksi dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak menyelesaikan akar masalah. Kan kita tahu akar masalah ini adalah datangnya gerombolan Zionis yang difasilitasi oleh negara imperialis kala itu 24 November 1917 melalui James Arthur Balfour yang disebut dengan Balfour Agreements gitu kan. Itu yang menjadi jalan masuknya Zionis. Yang kemudian secara bertahap membangun pemukiman terus hingga kemudian mereka itu memiliki segalanya, tanah, kemudian struktur politik, kemudian mereka membangun kekuatan militer, ada senjata, yang kemudian setelah kuat mereka secara masif ya terstruktur itu pembunuhan terhadap pembantaian terhadap kaum muslim Palestina, sekaligus merampas tanah mereka hingga pada akhirnya PBB itu mengakui berdirinya negara Israel Raya tahun 1948. BOP ini itu tidak menyentuh
akar masalah. Betul. Bahwa yang terjadi adalah perampasan tanah. Okay. Itu karena itu kritikal kita yang keempat terhadap BOP ini bahwa dia memang tetap mempertahankan eksistensi Israel. Itu. Ya, tidak ada aja BOP ini, Amerika begitu berdiri dengan kokoh dan bersuara lantang untuk terus membackup kejahatan dan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel gitu. Nah, jadi ini yang menjadi alasan sehingga sangat kita tidak bisa terima kalau penguasa negeri muslim yang terbesar ini itu menjadi bagian ya dari struktur ya dan sekaligus mengambil peran dalam kewenangan BOP di Gaza. Ya. Baik, jadi ini mungkin terkait dengan titik kritis yang kelima, Ustadz. Ya. Di dalam buletin ini disebutkan bahwa keterlibatan para pemimpin Muslim, ya, termasuk tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto yang di video itu dengan bangganya bersampingan dengan Donald Trump, kemudian sebelahnya Donald Trump itu Benjamin Netanyahu tanda tangan, ya. Kemudian keberadaan mereka merupakan pengkhianatan terhadap Palestina, ya. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema untuk mengamankan penjajahan. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau ingin menghasilkan kedamaian di Gaza atau di Palestina, maka keamanan Israel itu harus dijaga. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi. Ini pernyataan yang sangat naif dan sekaligus kalau kita mau tertawa ya lucu. Kenapa? Justru yang selama ini jadi korban tak dijamin keamanannya. Betul, ya. Ya, ini saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza. Sementara yang setiap hari membantai, menembaki para pengungsi, itu dan seterusnya, justru diberikan keamanan. Di mana logisnya seperti itu? Sudahlah saudara kita itu selama ini memang diembargo, tak memiliki hak untuk memiliki kekuatan militer, sementara Israel dibiarkan. Ya kan? Kemudian di BOP lagi ini justru mereka terlibat, ya kan? Ini sebenarnya benefit politiknya bagi Amerika dan Israel, terkhusus Israel. Jadi seolah dia mendapat legitimasi. Ya. Kenapa mendapat legitimasi? Karena yang hadir itu ada para penguasa negeri muslim, apalagi Indonesia. Negara dengan penduduk mayoritas muslim kedua terbesar setelah Pakistan kan. Jadi seolah mendapatkan legitimasi politik bahwa Indonesia aja ya ingin apalagi bukan ingin menjadi bagian dari kerangka kerja BOP ini. Tentu ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan ya para penguasa negeri ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi aulia, menjadi penolong kalian, pemimpin kalian, atau bahkan teman. Karena itu duduk bersama mereka membahas justru urusan kaum muslimin. Ini sama dengan menyerahkan leher-leher saudara kita untuk disembelih. Dan mereka yang menyaksikan menjadi legitimasinya, ya kan? Ini tentu tindakan yang diharamkan. Bahkan di ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat-amanat yang telah disematkan kepadamu. Bukankah mayoritas di Indonesia ini mayoritas muslim itu telah memberikan amanat atau kewenangan di dalam kepemimpinan pada presiden ini. Tapi ini kan sama dengan pengkhianatan gitu. Karena saya yakin mayoritas muslim di negeri ini tidak setuju dengan apa yang disebut dengan kebijakan yang telah ditempuh oleh presiden ikut dalam manuver Amerika. Bahkan sebenarnya ini juga tanda bahwa presiden ini cukup otoriter. Karena tanpa persetujuan DPR, dia langsung ikut tanda tangan. Kan harusnya kalau menggunakan menggunakan mekanisme demokrasi, eksekutif ini, apalagi ini kan menyangkut politik luar negeri. Kan itu tidak boleh ambil jalan sendiri. Dia harus dulu mendapatkan persetujuan, legitimasi, apakah disetujui atau tidak oleh legislatif. Ini tanpa meminta pertimbangan, tanpa persetujuan, dia jalan sendiri. Sebenarnya menggambarkan itulah watak beliau. Iya.
Baik, jadi sangat menarik ya. Ini 5 aspek dan sebenarnya banyak lagi yang lain Ustadz ya, yang bisa kita kupas ya. Berarti keberadaan Board of Peace ini tidak ada urusannya dengan pembebasan Palestina ya. Tidak ada urusannya untuk bagaimana memberikan keamanan bagi saudara-saudara kita yang ada di kaum muslimin. Justru sebaliknya, itu adalah cara yang efektif nantinya ya, bahkan efektif dan efisien. Karena efektif karena secara legal barangkali ya, ada dewan yang berhak untuk mengatur melucuti senjata dan seterusnya. Kemudian juga dia efisien karena Amerika tidak sendiri, mungkin dengan mengikut sertakan negara-negara lain yang ada di sekitar Palestina, termasuk di Indonesia, negeri-negeri Muslim seperti itu. Baik, jadi sobat LS kalian, ketika Board of Peace itu tidak bisa diharapkan ya, bahkan justru harusnya dihapus ya, maka sebenarnya Palestina ini apa yang dia butuhkan, Ustadz, sehingga dia bisa terbebas secara hakiki, tidak hanya secara narasi saja ya, seperti perdamaian, rekonstruksi, stabilisasi dan seterusnya. Apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di Palestina sehingga kemudian kemerdekaan mereka dan eksistensi mereka sebagai kaum muslimin itu bisa hadir sebagaimana pastinya, Ustaz. Yang dibutuhkan saudara kita di Palestina itu adalah wujud nyata dari apa yang disebut dengan persaudaraan. Ya, persaudaraan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu kan? Atau Rasul menggambarkan al muslimuna kal jasadil wahid. Kaum muslim itu seperti satu tubuh ya. Kalau ada anggota tubuh yang sakit ya kan? Itu maka bagian tubuh yang lain akan merasakan ya seperti demam apa dan seterusnya. Karena itu yang dibutuhkan saudara kita di Palestina adalah langkah konkretnya adalah jihad. Itu mengerahkan pasukan itu untuk membebaskan saudara kita dari hegemoni, dari genosida yang selama ini dilakukan oleh Zionis. Gitu. Ya, kenapa jihad? Ya, karena mereka juga membunuh menggunakan mesin militer. Maka pendekatannya ya tidak cukup dengan diplomasi. Israel itu sebenarnya ya sudah banyak diplomasi dilakukan, ya kan? Sejak dulu Presiden Palestina siapa lagi? Yasser Arafat ya berapa kali perjanjian ya kan? Ada Camp David, ada Oslo 1, 2 dan seterusnya, sudah banyak resolusi dihasilkan. Itu karena memang watak Zionis itu ya adalah watak pengkhianat. Jangankan kita, Nabi aja mereka khianati, mereka bunuh, mereka dustakan gitu. Karena itu bahasa satu-satunya yang harus diberikan kepada Zionis itu adalah bahasa perang. Pertanyaannya, mungkin enggak itu? Sebenarnya sangat mungkin sekali kalau para pemimpin ini memiliki kesadaran politik dan ada political will-nya, kemauan politik. Cuma memang kalau kita menyaksikan realitas ya, faktual para penguasa negeri kaum muslimin saat ini, sepertinya memang sulit membayangkan jihad itu bisa terlaksana. Karena mereka sekali lagi ya, inilah yang disinyalir oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, bahwa suatu saat umat Islam itu seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, kita hampir 2 miliar sebenarnya. Bayangkan kalau negeri-negeri kaum muslimin saja yang ada di sekitar Palestina itu ya mengerahkan pasukan militer aktifnya. Wah, itu kekuatan realnya luar biasa. Israel kan dikelilingi Mesir, Suriah, Lebanon, kemudian Arab Saudi kan tidak jauh dari situ, Ustaz ya. Justru yang dekat ini justru mengkhianati perjuangan saudaranya. Karena itu memang ketika melihat faktualnya, realitasnya sepertinya sulit. Karena para penguasa ini kena penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, yang ada di pikirannya adalah bagaimana melanggengkan ya, kalau perlu mengabadikan kekuasaan dengan segala kenikmatannya itu. Mereka abai dengan kondisi penderitaan, kematian yang menimpa saudaranya. Mereka abai. Karena itulah memang kemudian pada akhirnya kita mengatakan logis jika ada seruan bahwa penegakan institusi khilafah itu adalah persoalan yang sangat urgen. Karena jihad hanya bisa dikerahkan kalau umat Islam ini memiliki satu kepemimpinan global yang mengomandoi, ya kan? Itu sebagaimana
ya kita bisa nanti bahas bagaimana sejarah dulu para pemimpin itu telah memberikan bukti nyata ketika kekuasaan kaum muslimin Islam tak disentuh, kehormatan kaum muslim tak ada berani yang mengganggu. Ya, mungkin bisa di-spill Ustaz ya, secara faktual sejarah bagaimana ya eksistensi khilafah. Karena mungkin sobat LE sekalian ya belum begitu mengenal istilah khilafah, khalifah dan apa peranannya sebenarnya terkait dengan perlindungan kaum muslimin. Mungkin bisa di-spill sedikit Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ini bukan tentang romantisme sejarah. Karena ada juga yang sering mengatakan itu hanya romance gitu kan, atau kerinduan masa lalu. Tidak, ini harusnya menjadi pembangkit spirit buat kita, bahwa betapa kaum muslim dahulu dengan para pemimpinnya yang betul-betul memiliki kesadaran yang mendalam, keimanan yang menghunjam di dalam dirinya, ya kelak besarnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amanah kepemimpinan, ya hirasatuddin wa ri'ayatu syu'unil ummah. Maka dalam sejarah misalnya Khalifah Harun al-Rasyid, bagaimana ya merespon pembangkangan Romawi Timur, Bizantium, yang ketika itu enggan untuk membayar jizyah. Kan jizyah ini kan wajib bagi mereka kalau ingin mendapatkan jaminan keamanan kan. Betul, itu. Jadi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitabah hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum sagirun. Nah, ketika mendengar itu, Khalifah Harun al-Rasyid itu menerima surat dari pemimpin Romawi Timur, Bizantium, dan Khalifah Harun al-Rasyid itu membalas suratnya. Ya, apa jawabannya suratnya itu? Khalifah Harun al-Rasyid dia menulis, saya telah membaca suratmu, tapi ya itu tunggulah itu balasannya, ya. Jadi kamu akan melihat bukan apa yang kamu dengar, tapi apa yang kamu lihat. Berupa apa? Pengerahan pasukan. Dan akhirnya Romawi itu betul-betul takluk gitu. Itu satu contoh bagaimana kewibawaan kaum muslim itu terjaga, ya, dengan kepemimpinan yang betul-betul kuat, kepemimpinan yang menyandarkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemimpinnya tidak takut dengan urusan dunianya. Nah, yang kedua, kita bisa mengambil inspirasi, contoh, ya. Bagaimana misalnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya. Ketika ada seorang perempuan itu dilucuti atau dilecehkan kehormatannya di Amuria. Amuria itu bagian apalagi Turki bagian tengah, gitu kan. Itu yang dilucuti kehormatannya atau dinista kehormatannya oleh orang-orang Yahudi, gitu kan. Maka perempuan ini kemudian ya sembari menangis dia berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya. Itu, dan kemudian itu mendengar itu, ya, dari informasi yang berantai sampai masuk ke dinding ya kekuasaan, ya, Khalifah Al-Mu'tasim Billah kemudian mengerahkan pasukan, ya kan, yang ujungnya itu sudah ada di kota Amuria, tapi ekornya masih ada di Baghdad. Itu menunjukkan betapa para pemimpin kaum muslim dahulu itu betul-betul memiliki himmah dan dia berkhidmat pada izzul Islam wal muslimin. Ya, dia tak memiliki perhitungan yang macam-macam itu. Dan riwayat, ya, bisa kita baca di dalam tulisannya Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Bidayah wan Nihayah, atau apalagi misalnya Tarik Al-Umam wal Muluk, ya, itu cerita tentang bagaimana para khalifah ini, ya, keberaniannya untuk kemudian membungkam, ya, para pemimpin-pemimpin dulu yang hendak kemudian menista kaum muslimin. Dan dalam sejarah disebut ada 30.000 ya tentara apalagi orang kafir itu yang terbunuh dan 30.000-nya lagi ditawan. Nah, contoh berikutnya misalnya bagaimana Khalifah Abdul Hamid II ketika utusan Zionis, ya, karena setelah konferensi pertama Zionis internasional di Basel, ya, di Basel Swiss, ya, itu tahun 1883 kalau nggak salah, diutuslah jadi Dr. Theodor Herzl itu dia membawa mandatori dari konferensi itu, kemudian menghadap Abdul Hamid II.
Oke. dengan mengiming-imingi jutaan lira. Abdul Hamid II ini nih Abdul Hamid II ya? ini adalah salah satu khalifah dalam Utsmani, Kesultanan Utsmani, ya? Kekhilafahan Utsmaniyah, Kekhilafahan gitu kan? Utsmani. Itu. Dia mengiming-imingi jutaan lira untuk menebus utang Turki Utsmani pasca kekalahan Perang Dunia I. Oke. Tapi dengan kompensasi dia minta bagian tanah di Palestina itu. Jadi memang niat Zionis itu sudah ada sejak ketika kekhilafahan masih ada. Tapi yang menariknya, ini juga menggambarkan sekali lagi betapa para pemimpin kaum muslimin itu berbeda dengan karakternya para pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang ini hanya cari panggung, popularitas, ya. Mereka lebih takut pada orang-orang kafir, pada makhluk daripada takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Hamid II itu kemudian mengusir itu dan mengatakan, kalian tidak akan sejengkal pun tidak akan saya berikan tanah Palestina ini, karena ini bukan tanah milik saya, ini adalah tanah kaum muslimin yang telah dibebaskan sejak era Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Itu. Nantilah ketika kamu, ya, aku terbunuh atau khilafah ini hancur, ya kamu bisa mendapatkannya dengan harga yang gratis. Dan memang sejarah terbukti, ya kan? Jadi Palestina itu betul bisa diambil sekarang, ya, atas atensi dari James Arthur Balfour setelah khilafah itu berhasil diruntuhkan. Karena itu memang ada kaitan yang sangat erat antara terjaganya, ya, negeri-negeri kaum muslimin, termasuk terjaganya dari kaum muslimin, ya, dengan keberadaan institusi khilafah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, al-imamu junnah yuqattalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Imam atau khalifah itu junnah, perisai. Yang dimaksud perisai itu kan dia melindungi, ya kan? Melindungi itu kaum muslimin, ya, itu dari kehormatannya, darahnya yang ditumpah dan seterusnya, gitu. Ketika kekhilafahan ini sudah tidak ada, ya inilah yang terjadi. Karena itu memang sangat rasional, ya. Yang pekan lalu kita membahas refleksi 105 keruntuhan khilafah. Jadi memang sangat rasional bahwa hanya khilafah itu yang bisa kemudian memantik jihad, mengerahkan pasukan kaum muslimin ini. Ya, selama para penguasa Ruwaibida yang ada di negeri kaum muslimin, ya selama itu hanya sandiwara saja yang dipertontonkan pada kita. Ya, baik. Luar biasa. Jadi menarik sekali pembahasan kita di kesempatan kali ini, ya, para sobat LE. Tadi begitu banyak, ya, fakta-fakta sejarah yang tentu seharusnya menjadi pelajaran besar, ya. Saya tidak membayangkan atau sulit membayangkan misalnya di masa lalu ketika Al-Mu'tasim Billah hanya sekedar mendengarkan, ya, seruan padahal jaraknya itu sekian mil, ya. Ketika di Amuria di wilayah Turki, ya, bagian itu tengah. Kemudian teriakannya bisa didengar oleh khalifah yang berada di daerah Baghdad, ya, di daerah Irak saat ini, itu berkilo-kilometer. Dan jawabannya tidak hanya sekedar narasi, ya, tapi juga langsung dalam bentuk jihad fisabilillah, ya, mengerahkan pasukan, dan sampai kemudian teriakan itu direspon sedemikian rupa dan justru bisa menguasai, ya, memfutuhat daerah tersebut. Luar biasa sekali. Tidak seperti penguasa kita sekarang, justru mengikuti genderang yang ditabuh oleh para penguasa kafir, gitu kan, ikut-ikutan tanda tangan, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu bukti pengkhianatan bagi kaum muslimin. Baik, demikian barangkali Ustadz apa yang kita bisa simpulkan atau kita bedah pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada pekan berikutnya, ya, tetap dengan tema-tema yang hangat, ya, di Buletin Dakwah Kafah. Teman-teman sekalian bisa mendapatkannya dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk digital. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya dan juga kepada para sobat lantai atas. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.